what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Perjalanan kami menuju air manis dimulai dengan satu tujuan. Setibanya di lokasi kami menemukan bahwa pemberitaan tentang 8 rumah rusak parah tidak sepenuhnya tepat. Faktanya, ada 4 rumah yang mengalami kerusakan sangat berat, sementara 4 rumah lainnya hanya terkena rembesan air laut. Rumah pertama yang kami lihat mengalami kerusakan di bagian belakang. Dindingnya digerus ombak, pondasinya melemah. Warga setempat berusaha bertahan dengan cara mereka sendiri, menyusun karung-karung pasir sebagai penghalang air. Dibeli dan diisi dengan biaya mereka pribadi. Karung itu menjadi benteng terakhir. Rumah kedua menunjukkan kerusakan yang berbeda. Dinding-dindingnya berlubang akibat abrasi. Beberapa bagian bahkan bolong, seperti digigit oleh gelombang. Di dalam rumah ini kami melihat seorang anak mengisi karung pasir, berusaha membantu menahan air laut agar tidak masuk ke rumah mereka lagi. Pemandangan sederhana namun menunjukkan betapa kerasnya usaha mereka untuk bertahan. Kami sempat berbincang dengan warga sekitar. Dari cerita mereka terlihat betapa besar kecemasan yang mereka rasakan setiap kali air pasang datang. Rumah ketiga mengalami kerusakan yang jauh lebih parah. Dinding-dindingnya jebol, beberapa bagian rumah terseret ombak. Tidak ada lagi batas yang jelas antara daratan dan lautan. Ketika kami melihat bagian belakang rumah-rumah itu, semakin jelas bahwa solusi seperti penanaman bakau atau pohon kelapa tidak mungkin dilakukan tanpa adanya batu pemecah ombak. Gelombang terlalu kuat. Dan tanpa perlindungan awal, setiap tanaman akan hilang tersapu air. Pemerintah memang sudah memberikan bantuan berupa sembako, namun berdasarkan kebutuhan warga, yang mereka perlukan bukan hanya pangan, tetapi perlindungan. Dan ketika masyarakat disalahkan karena membangun rumah di daerah tersebut, mereka menjawab dengan fakta. Rumah-rumah itu sudah berdiri sejak lama. Pada masa ketika garis pantai masih jauh dari permukiman, abrasilah yang selama bertahun-tahun datang mendekat. Terlebih lagi, musim hujan membuat gelombang semakin tinggi dan membuat mereka semakin was-was. Rumah keempat adalah yang paling memprihatinkan. Pasir masuk ke seluruh ruangan.
Dindingnya jebol, lantai tertutup pasir, dan bagian dalam rumah sudah tidak lagi layak untuk dihuni. Tepat di depan deretan rumah ini berdiri sebuah sekolah dasar. Konon ini adalah satu-satunya SD di Air Manis, dan jaraknya hanya beberapa meter dari garis abrasi. Dengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya bantuan pangan yang sifatnya sementara, tetapi kenyamanan, keamanan, dan perlindungan jangka panjang bagi tempat tinggal mereka. Ini bukan hanya tentang mencegah kerusakan, ini tentang melindungi kehidupan. Kami warga negara, kami peduli, kami empati.